Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Bu Guru Ana. Minggu ini adalah minggu pembagian rapot. Jadi kebanyakan sekolah akan melaksanakan pembagian rapotnya dalam minggu ini. Nah, ada sedikit pesan dari Bu Guru Ana sambil juga menjelaskan sedikit materi, yaitu materi yang bisa dikonsumsi oleh mama-mama juga ya, agar bagaimana menyikapi setelah kita mengambil rapot atau hasil belajar anak. Nah, di sini Bu Guru akan menyampaikan tentang teori kecerdasan yang disampaikan oleh Howard Gardner. Nah, teori kecerdasan ini dianggap lebih sesuai karena setiap manusia itu kan unik dan setiap anak memiliki kecerdasannya masing-masing dengan sisi yang berbeda. Dalam teori ini disebutkan ada 9 aspek atau 9 kecerdasan menurut Howard Gardner, yaitu kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Nah, dari kesembilan kecerdasan tadi tidak hanya melulu tentang pengetahuan saja. Nah, di sini ada titik yang buat Bu Guru merupakan suatu agak kelonggaran. Jadi tidak anak tuh nggak usah dipres tentang pengetahuan aja, ternyata banyak kecerdasan lain yang mungkin dilupakan orang atau tidak terlalu diperhatikan. Sebenarnya ini merupakan hal yang harusnya lebih dioptimalkan. Nah, buat mama-mama yang selama ini berpikir kalau nilai-nilainya bagus berarti itu anaknya cerdas, pintar, itu ternyata tidak seperti itu saja ya. Jadi kecerdasan ada banyak aspeknya. Yuk kita mulai aja. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik, yaitu kemampuan menyusun pikiran dengan jelas, mampu mengungkapkan melalui kata-kata seperti berbicara, membaca, dan menulis. Jadi ada orang yang kadang sebenarnya nggak begitu pintar, tapi kalau dia menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, ngomongnya itu bisa lancar, bisa bagus, kata-katanya tertata. Nah, berarti anak ini memiliki kecerdasan linguistik yang lebih menonjol, maka itu bisa dioptimalkan dengan lebih baik lagi. Yang kedua ada kecerdasan matematik atau logis. Nah, di sini biasanya kalau orang yang memiliki kecerdasan matematik umumnya pengetahuannya juga bagus ya. Jadi kecerdasan ini adalah kemampuan untuk menangani bilangan, perhitungan, serta pola pemikiran secara logis dan ilmiah. Nah, di sini biasanya orang-orang yang memiliki kecerdasan matematik lebih menonjol, dia akan lebih mudah mengatasi permasalahan dengan yang angka-angka gitu, karena lebih fokusnya gampang. Dia mengerjakan soal matematik juga lebih mudah. Yang ketiga ada kecerdasan visual, mampu melihat objek lebih detail. Nah, kadang kita abai nih sama kecerdasan ini, padahal orang-orang yang memiliki kecerdasan visual yang bagus, dia akan menjadi pemerhati yang sangat baik. Ada detail-detail apa yang mungkin orang lain suka terlewatkan, dia bisa lihat, bisa temukan. Yang selanjutnya keempat ada kecerdasan musikal, di mana kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan musik, irama, nada, dan suara. Jadi kalau orang yang punya kecerdasan musikal lebih menonjol atau lebih tinggi, dia ke arah musik, memainkan alat musik, diperagakan, itu gampang untuk menirukan kembali dan bisa nada-nadanya bisa pas gitu ya. Itu kalau anak yang memiliki kecerdasan musik. Yang kelima ada kecerdasan kinestetik, gerak, mampu menggabungkan gerakan-gerakan antara fisik dan pikirannya itu menghasilkan gerakan yang sempurna. Jadi banyak ya sekarang kayak di TikTok ya, sekarang banyak ya anak-anak yang main TikTok. Nah, itu kan gerakan fisiknya lebih diperlihatkan. Ada yang dalam TikTok yang sama tapi lebih luwes, ada juga yang lebih kaku gitu kan. Nah, anak yang memiliki kecerdasan kinestetik ini, dia akan lebih luas dalam melakukan gerakan-gerakan. Cuman pesan Bu Guru, jangan sering-sering banget main TikTok ya, diperhatikan yang mana yang sesuai untuk usia kalian. Kemudian setelah itu ada kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan untuk mengerti dan memahami orang lain. Nah, kecerdasan ini sebenarnya penting banget, tapi kadang orang nggak menganggap ini sebuah kecerdasan. Jadi orang-orang yang kecerdasan interpersonalnya tinggi itu buat nyaman orang di sekitarnya, bisa buat teman curhat, bisa pokoknya dia enak gitu kalau diajak bergaul atau bersosialisasi karena dia memahami orang lain. Yang ketujuh ada kecerdasan intrapersonal, yaitu
kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri dan bertanggung jawab. Jadi dia lebih mengenal diri sendiri, potensi yang dimiliki, kekurangan yang dimiliki, dan dia bisa mengatasi emosi-emosi yang terjadi pada dirinya. Nah, itu juga penting juga untuk dimiliki oleh seseorang. Yang kedelapan ada kecerdasan naturalis, kemampuan untuk mengerti alam lingkungan dengan baik, mampu menikmati alam, mengenali berbagai gejala-gejala alam, terus dia bisa mengenali flora, fauna, fenomena alam lainnya yang terjadi di alam. Jadi kayak orang bertanam, bercocok tanam tuh bisa gitu, bagus hasil yang ditanam sama dia. Atau dia berternak, ternaknya bisa bagus. Nah, itu orang yang memiliki kecerdasan naturalis. Jadi terhadap fenomena alam dia lebih peka. Nah, yang ke-9 terakhir adalah kecerdasan spiritual, kemampuan merasakan keberagaman dan macam-macam seseorang. Jadi ada kecerdasan dalam diri yang mengandung spiritual tadi. Nah, dari 9 kecerdasan tadi, anak mama menonjolnya di bagian yang mana? Untuk orang pada umumnya biasanya 2, 3 sampai 4 aja itu udah termasuk cerdas. Ada kecerdasan yang menonjol. Nah, itu sudah termasuk cerdas. Jadi tidak perlu harus 99 aspeknya itu kita punya banget gitu. Jadi di sisi apa anak kita yang menonjol, dukung. Berapapun hasil dari rapot yang diterima, tolong dihargain, jangan sampai dimarah-marahin atau sampai kamu gimana, jangan ya Maya. Berikut ini Bu Guru punya video bagus banget ya, coba disimak. Nah, bagaimana setelah menyaksikan video tadi, mari kita analisa ya kejadian yang terjadi di video. Jadi ini ada ibu-ibu baik banget orangnya, lemah lembut, dia single parent sehingga tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam mendidik anak, hanya keputusannya dia sendiri yang ngambil. Jadi ketika dipanggil karena anaknya kurang bagus di matematik, ibunya itu menjawab bahwa itu nggak apa-apa kalau nggak terlalu bisa di matematika, karena dulunya mamahnya juga, si ibunya juga susah dalam belajar matematika. Nah, ini bagus banget ya, karena buat ibu-ibu atau mama-mama semuanya tuh juga harus flashback ke belakang. Jangan anaknya dituntut untuk kamu harus bisa begini-gini, sedangkan dulu di zamannya masih kecil itu bagaimana sekolahnya waktu dulu, apakah memang mudah semua atau ada kendala, ada kesulitan di bidang apa gitu kan. Apalagi pelajaran sekarang dengan yang dulu pasti beda banget, lebih jauh lebih sulit sekarang gitu kan. Karena zaman Bu Guru waktu masih kecil juga masih ketemu yang kelas 1 ada ini ibuku, ibu Budi, ini bola, ini masih sederhana. Tapi untuk kelas 1 yang sekarang aja udah tematik dan dengan diketahui permen dalam toples, permen yang dimakan. Nah, sudah sampai begitu konsepnya gitu, harus jelas. Nah, kesulitan yang dihadapi oleh anak, coba mama flashback lagi atau ibu flashback lagi dulu waktu sekolahnya juga bagaimana. Dan kemudian si ibu dalam video tadi lebih menanyakan kepada gurunya bagaimana kelakuan anaknya di sekolah. Nah, ini juga penting. Kadang kita lupa dan menganggap anak tuh semuanya udah baik aja, baik terus selama nggak berantem, nggak apa, itu baik katanya. Sebenarnya ini adalah proses yang penting untuk mengetahui bagaimana tingkah laku anak kita di sekolah. Karena menurut Permendikbud 24 tahun 2016, jadi ada kompetensi inti yang harus dicapai, KI dan KD yang dicapai. Kompetensi inti adalah pencapaian menuju SKL, standar kelulusan yang ditetapkan setiap jenjang, tingkat, kelas atau mata pelajaran di satuan pendidikan. Nah, KI ini, kompetensi ini ada 4, yaitu kompetensi inti pertama adalah spiritual, kompetensi inti kedua sosial, terus KI ketiga adalah pengetahuan, kompetensi keempat adalah keterampilan. Nah, empat-empatnya ini harus memiliki porsi yang seimbang. Jadi tidak bisa pengetahuannya saja, sosialnya kurang misalkan. Jadi harus benar-benar seimbang. Jadi mamah tadi atau ibu-ibu tadi dalam video menanyakan bagaimana kelakuan anaknya, itu adalah juara banget. Jadi itu memang perlu diperhatikan. Nah, kompetensi sosial tadi meliputi kerjasama, peduli, jujur, sopan santun, dan beberapa aspek sosial lainnya. Nah, apabila anak mama sudah memiliki kompetensi sosial tadi sudah memenuhi, maka itu juga termasuk juara, bagus banget. Karena hal ini juga penting ya dalam pembelajaran. Jadi tidak melulu tentang nilai-nilai pengetahuannya saja, tapi juga sosial, keterampilan, dan spiritual juga semuanya harus dalam porsi yang seimbang.
Nah, begitu ya mama-mama semuanya ya tentang kecerdasan jamak majemuk atau multiple intelligence yang sudah saya sampaikan. Selamat sudah menyelesaikan pembelajaran di tahun 2019-2020. Perjuangan kita masih panjang. Selamat menyambut tahun ajaran baru. Apabila masih ada yang pengen didiskusikan, ingin bertanya, silahkan kirim di kolom komentar, atau ingin membahas teori yang lain silahkan, nanti akan saya baca. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching. See you on my next video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.